Kami kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Stefania Novela Banjarnahor, NPM 2317041059. Saya Vio Filianti dengan NPM 2317041011. Saya Witama Sriandayani dengan NPM 2317041019. Saya Rafila Dina Hafiz dengan NPM 2317041051. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tata ejaan, yaitu penggunaan titik, koma, dan penulisan gelar. Nah, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi kepada seseorang, baik secara tulisan maupun secara lisan. Nah, bahasa ini sangat erat berkaitan dengan menulis. Bahasa tulis memiliki karakteristik berbeda dengan karakteristik bahasa lisan. Oleh karena itu, di sini kami akan mempresentasikan untuk memberikan pemahaman tentang penulisan titik, koma, dan penulisan gelar. Nah, teman saya akan melanjutkan materinya, yaitu Ovia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda ini terdiri atas tanda titik kecil yang diletakkan di akhir sebuah kalimat. Apabila untuk melanjutkan sebuah kalimat baru atau menambahkan sebuah kalimat baru harus diberi jarak 1 ketukan. Adapun jenis-jenis tanda titik adalah sebagai berikut. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru harus diberikan jarak 1 ketukan. Contoh, saya suka makan nasi. Contoh kedua yaitu Hana menanyakan kepada ayahnya kapan ayahnya akan pulang. Contoh ketiga adalah ayahku tinggal di Solo. Tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsurnya akhirnya sudah berada di titik. Contoh, buku itu disusun oleh Dr. Handes Sudjamitko MA. Contoh yang kedua adalah dia memerlukan meja, kursi, dan sebagai berikut. Contoh yang ketiga adalah dia mengatakan kaki saya sakit. Tanda titik dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung yang memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Penerapan kaidah tanda titik tidak banyak menimbulkan masalah selain yang dibahas pada penulisan singkatan atau akronim di atas. Namun, ada kesalahan yang masih sering ditemukan, yaitu penggunaan tanda titik pada akhir penomoran yang lebih dari 1 angka. Yang kedua yaitu digunakan pada angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung. Materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bersama Witama Srihandayani dengan penggunaan tanda koma. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ovia dengan materi penggunaan tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar teks. Beberapa jenis huruf menggambarkannya sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus, atau seperti angka 9 yang diisi bagian lubangnya. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber perpustakaan. 1, 2, 3. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Satu lagi contohnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Lalu yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan kata penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu
dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nah. Misalnya, oh, gitu. Yang kedua, wah, bukan main. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Sekian materi presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafila Dina Hafiz. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penulisan nama gelar menggunakan tanda titik dan tanda koma. Sesuai dengan kaidah ejaan, penulisan nama gelar, khususnya gelar akademik, disebutkan bahwa penulisan gelar itu diikuti oleh tanda titik, dan apabila dikaitkan dengan nama, maka sesuai dengan kaidah ejaan yang mengatur tentang penulisan nama gelar, khususnya gelar akademik, disebutkan bahwa setiap penulisan nama gelar diikutkan oleh tanda titik. Disebutkan bahwa jika gelar itu mengikuti nama pemiliknya, antara nama gelar dan nama pemiliknya diberikan tanda koma. Ketentuan penulisan nama dan gelar yang benar, setiap gelar ditulis dengan titik di antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud, antara nama gelar dan nama pengguna dan nama pemilik yang akan disandangkan menggunakan tanda koma. Jika nama belakang nama terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar digunakan tanda koma. Tanda titik yang dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Ketentuan penulisan nama dan gelar yang benar, setiap gelar ditulis dengan titik di antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud, antara nama dan gelar yang akan disandangkan menggunakan tanda koma. Contohnya, dr titik s titik e titik kol titik prof titik dr titik. A few moments later. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.